Terungkapnya grup dengan puluhan ribu pengikut di media maya yang berisikan percakapan menyimpang soal hubungan seksual dengan keluarga sedarah membuat resah bagaimana kelakuan tidak bermoral mendapat ruang di media sosial. Apa yang mendasari incest atau hubungan sedarah? Bergabung ahli psikologi forensik sekaligus Ketua 3 PP HIMSI, Reni Kusumo Wardani. Selamat malam Bu Reni. Selamat malam, Mbak Tiffany. Baik, Bu Reni, ketika kasus ini beberapa waktu yang lalu menyeruak ya, membuat geger masyarakat. Orang-orang berpikir bahwa siapapun yang ada di dalam grup Facebook ini adalah orang-orang yang mengalami gangguan seksual, kemudian gangguan atau masalah kejiwaan dan lain sebagainya. Nah, apa yang Anda cermati dari temuan ini? Apakah hal yang sama atau Anda punya pendapat yang lain? Ya, kita dapat meninjau dan mencermati ya menurut saya dari beberapa aspek psikologis lain, bukan sekedar fokus pada gangguan jiwa atau gangguan seksual. Jadi yang pertama kita bisa lihat dari motivasinya. Orang-orang yang ada di dalam komunitas tersebut mungkin memiliki motivasi dan tujuan yang berbeda-beda. Seperti misalnya keinginan untuk eksplorasi seksual, mencari sensasi, atau memenuhi kebutuhan psikologis lainnya. Atau mungkin juga adanya motif kriminal lain seperti situs-situs porno ya, atau mungkin bahkan sindikat situs porno. Namun apapun motifnya, komunitas ini meresahkan dan sangat amoral sehingga perlu tindakan tegas, bukan hanya ditutup atau dibubarkan komunitasnya, tetapi ada sanksi hukum terhadap mereka seperti yang sekarang berjalan ya. Selain motivasi, mungkin juga ada gangguan kepribadian. Jadi beberapa di antara orang-orang yang terlibat di dalam komunitas tersebut mungkin memiliki gangguan kepribadian seperti gangguan kepribadian dark triad ya, psikopat, narsisistik, atau Machiavelli, atau bisa juga kepribadian borderline yang ditandai dengan kurangnya kemampuan pengendalian nafsu serta pengabaian terhadap aspek moral. Jadi tidak hanya sekedar masalah parafilia atau gangguan seksual. Dan kita juga perlu tahu di sini perlu bersepakat ya bahwa lingkungan online ini dapat mempengaruhi perilaku pelaku seperti aspek anonimitas yang dapat meningkatkan kemungkinan perilaku yang tidak biasa. Jadi tidak sekedar pada gangguan kejiwaan atau pada gangguan seksual saja. Banyak hal yang harus diungkap di baliknya. Oke, kehadiran media sosial, dunia maya dalam hal ini di grup tersebut, bahkan kalau tadi dalam konferensi pers polisi menemukan dan menyatakan ada 2 grup Facebook gitu ya, puluhan ribu followers, kemudian membuka percakapan yang terang-terangan begitu di media sosial, membagikan fantasinya. Bagaimana Anda kemudian Bu Reni melihat kehadiran dari media sosial ruang maya ini bisa menjembatani dan juga menduplikasi hal-hal yang kita pastikan itu ada di luar nalar dan juga di luar moral? Ya, jadi kehadiran ruang maya ini dapat dipastikan mampu menjembatani dan menduplikasi hal-hal di luar nalar dan moral ya, serta penularan orientasi menyimpang, karena ada beberapa karakteristik komunikasi di dalam ruang maya. Yang pertama, anonimitas. Ruang maya di sini dapat memberikan rasa anonimitas yang memungkinkan individu untuk berbagi fantasi dan perilaku yang tidak biasa tanpa takut dikenali atau mudah ditangkap dan kemudian dihukum. Ruang maya ini memberikan rasa aman, dan banyak riset ya tentang anonimitas ini yang menunjukkan bahwa anonimitas dapat mempengaruhi perilaku individu di ruang maya dan memungkinkan mereka untuk berperilaku lebih bebas dan tidak terkendali. Yang kedua, tentang pembentukan komunitas online. Kalau kita mengacu pada teori Bandura, ada pembelajaran sosial yang dapat terjadi melalui observasi dan imitasi perilaku orang lain, dan dalam era sekarang dapat terjadi di ruang maya. Jadi ruang maya ini dapat memfasilitasi pembentukan komunitas online yang memiliki minat dan orientasi yang sama, sehingga kemudian memperkuat dan memvalidasi seolah-olah perilaku yang tidak biasa dan
perilaku yang amoral itu dianggap menjadi sesuatu yang biasa. Dan kemudian ruang maya dapat menjadi agen pengaruh sosial. Jadi bukan hanya mempengaruhi perilaku individu melalui proses pembelajaran sosial, di mana individu dapat belajar dan meniru perilaku yang tidak biasa, termasuk amoral gitu ya. Apalagi jika di sini tidak ada atau kurang pengawasan terhadapnya gitu ya. Jadi dampak buruk ini bisa terjadi seperti yang ada di dalam teori identitas sosialnya Turner. Identitas sosial dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh keanggotaan dalam konteks ini, termasuk dalam komunitas online tersebut. Dan yang kemudian dalam dunia maya yang terjadi adalah kurangnya kontrol sosial. Ruang maya ini dapat mengurangi kontrol sosial yang biasanya ada di dalam interaksi tatap muka, sehingga memungkinkan individu untuk berperilaku bebas dan tidak terkendali. Maka di sini perlu ya investigasi secara hukum, apakah ini manifestasi dari fantasi seksual yang amoral atau di antara mereka benar-benar melakukannya, bukan hanya masalah fantasi. Jadi baik fantasi, apalagi jika benar melakukan isu yang ada di dalam komunitas tersebut, ini bukan hanya meresahkan, tetapi ada unsur kejahatan di dalamnya. Karena di dalamnya ada unsur perzinahan, kekerasan seksual terhadap anak, dan bahkan kejahatan yang mungkin lebih luas seperti pornografi. Oke, kalau tadi Anda sampaikan Bu Reni perlu investigasi hukum dan itu yang sedang dilakukan sekarang. Tapi pertanyaannya, apakah kalau kita berbicara dengan tentang incest atau hubungan saudara, apakah ini kemudian dapat mengerucut pada jerat pidana? Iya. Saya rasa di sini dalam konteks hukum incest seharusnya dapat dijerat pidana ya. Jadi di Indonesia ada undang-undang TPKS tentang tindak pidana kekerasan seksual, ada undang-undang tentang perlindungan anak, dan juga ada KUHP ya, di pasal 294 itu untuk KUHP yang lama, dan di KUHP yang baru itu ada pasal 490 dan 497, meskipun mungkin tidak secara spesifik mengatur tentang incest, tapi di situ ada unsur-unsur yang melindungi anak, melindungi perempuan begitu. Oke, penegakan hukum pidana itu mutlak karena ada aturannya tadi Anda juga sampaikan di TPKS itu sendiri. Kalau beberapa waktu yang lalu kami juga sempat berdialog dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, tidak hanya sanksi pidana, artinya pelaku juga setelah atau dalam masa penyelidikan atau nanti ketika mendapatkan sanksi pidana juga perlu adanya diberikan assessment tentang perilaku. Nah, apakah itu juga yang didorong sekarang? Anda melihat itu yang juga paling penting harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu Reni? Ya, saya setuju ya bahwa pernyataan tersebut mengindikasikan pentingnya pendekatan yang komprehensif di dalam penanganan kasus ini. Jadi yang pertama penting sanksi pidana, artinya penegakan hukum pidana dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan keadilan bagi korban. Jadi tadi seperti undang-undang yang berlaku ya, memang masih banyak kekurangan di sana sini, tetapi ini tetap harus ada tindakan ya yang sebagai sanksi pidana. Namun ada keterbatasan di dalam sanksi pidana yang tidak cukup untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Jadi sanksi pidana ini dapat memberikan hukuman tapi tidak selalu dapat mengubah perilaku pelaku atau memulihkan korban. Maka di sini perlu ada investigasi yang scientific base, mengkombinasikan berbagai disiplin ilmu, salah satunya dengan assessment perilaku ya bagi pelaku maupun bagi korban. Nah, asesmen perilaku atau asesmen psikologi forensik di sini dapat membantu memahami motif dan pola perilaku pelaku, sehingga dapat membantu pula di dalam pengembangan strategi intervensinya yang efektif untuk mengubah perilaku sehingga tidak terjadi kembali di kemudian hari oleh orang yang sama. Nah, selain itu, asesmen perilaku juga dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang
menyebabkan perilaku terbentuknya komunitas tersebut, mengembangkan rencana intervensi yang lebih tepat untuk koreksi perilaku mereka, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab untuk mereka punya awareness sehingga menurunkan resiko residivistik. Jadi pendekatan komprehensif serta kolaborasi antar lembaga ini menjadi sangat penting di sini. Oke, Bu Reni, terakhir dengan adanya keterbukaan dan juga kemudahan mengakses informasi di dunia digital sekarang, itu tentunya harus kita waspadai, harus kita highlight. Tidak hanya pemerintah, tapi juga penegak hukum. Kasus ini menyeruak karena lagi-lagi viral terlebih dahulu, kemudian baru diselidiki, ya kan? Tidak hanya 2 grup Facebook atau mungkin ada lagi grup lain ya, tapi kelakuan-kelakuan atau percakapan liar, predator seksual itu juga sudah menjadi masalah yang serius sekarang ini. Apa yang menurut Anda harus dilakukan oleh pemerintah, penegak hukum untuk mengatasi darurat ini? Ya, yang pertama tentunya penting untuk ada langkah pendidikan dan kesadaran. Jadi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan tentang isu-isu yang terkait dengan seksualitas, termasuk fantasi sedara, serta dampaknya terhadap individu dari masyarakat, sehingga masyarakat makin aware dan makin tahu begitu ya tentang apa akibat hukumnya dan apa akibat psikologisnya baik bagi pelaku maupun bagi korban. Yang kedua, langkah pengawasan dan regulasi. Jadi perlu ada melakukan pengawasan dan juga regulasi terhadap konten online yang terkait dengan seperti fantasi sedarah ini untuk mencegah penyebaran konten yang tidak pantas atau ilegal. Penting ya, ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang luas. Dan kemudian juga langkah pemberian dukungan dan bantuan. Artinya perlu ada penyediaan dukungan dan bantuan bagi individu yang terpengaruh oleh fantasi sedara, seperti misalkan ada sarana konseling atau terapi ya terhadap para pihak. Dan kemudian juga penting langkah-langkah diskusi dan dialog untuk mendorong ya isu-isu yang terkait dengan fantasi sedara ini agar dapat lebih dipromosikan ke masyarakat yang lebih luas sehingga mereka memiliki pemahaman yang sesuai dengan moralitas. Dan yang berikutnya adalah pengembangan kebijakan ya, tentunya mengembangkan kebijakan yang efektif untuk menangani isu-isu yang terkait dengan seperti fantasi sedarah ini, kebijakan online dan juga kebijakan penanganan hukumnya. Ya, penting untuk menanggapi isu ini dengan cara yang berimbang ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan kompleksitas dan keunikan dari setiap case ya terkait dengan hal ini. Baik, terima kasih Ibu Reni Kusumowardani, ahli psikologi forensik sekaligus Ketua 3 PP HIMSI sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Bu Reni. Selamat malam Mbak Tiffany.